Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo para penyuluh agama dan sahabat muda, terutama para catin alias calon pengantin. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu sehat dimanapun kita berada ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke talk show kali ini bersama saya, Velia Zumarnis. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat relevan dengan generasi milenial dan juga generasi Z, terutama bagi kamu nih yang sedang mempersiapkan diri untuk berkehidupan berkeluarga nantinya, alias menjadi calon pengantin atau calon orang tua. Ini faktanya stunting menjadi masalah yang utama, masalah gizi utama bagi para bayi dan juga balita di bawah usia 2 tahun di Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana sih caranya kita agar mempersiapkan diri menjadi calon orang tua yang dapat melahirkan generasi sehat dan cerdas anti stunting? Sudah hadir bersama Velia di sini, yaitu Dirjen Bimas Islam Kemenak, Profesor Dr. Filosofi Haji Kamarudin Amin MA. Selamat siang. Siang Mbak Feli, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Prof, izin di sini semuanya pasti sudah penasaran Prof, bagaimana cara penyuluh agama dan juga cara calon pengantin ini mempersiapkan diri untuk membangun keluarga berkualitas dari sisi agama Islam. Ya baik Mbak Feli, terima kasih. Jadi peristiwa nikah ini sesuatu yang sangat penting ya, sangat sakral ya dalam kehidupan setiap orang. Jadi mungkin ini salah satu peristiwa terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu tanggung jawabnya besar, amanahnya sangat besar. Tidak hanya besar tetapi juga sangat suci, sangat sakral. Dan oleh karena itu membutuhkan persiapan yang sempurna ya. Jadi sebelum memutuskan atau sebelum melaksanakan pernikahan, maka calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan harus betul-betul mempersiapkan diri, well informed, melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang bapak, menjadi seorang ibu, menjadi kepala keluarga, agar nanti bisa melahirkan generasi yang berkualitas, generasi yang bermutu, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, anak-anak yang siap untuk menjalankan amanah, ya, menjalankan statusnya sebagai khalifatullah fil ard, harus bermutu, berkualitas. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban setiap orang yang ingin melaksanakan pernikahan untuk betul-betul memahami, mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, sekali lagi agar mampu mempersiapkan generasi yang bermutu dan berkualitas. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Lalu kalau kita ngomongin mengenai kehidupan berkeluarga, artinya yang harus kita siapkan sebagai calon orang tua dan juga calon pasangan kita. Saya tentu akan memilih calon istri yang kira-kira bisa bersama-sama untuk nanti membangun rumah tangga yang berkualitas juga, rumah tangga yang bagus, yang akan melahirkan anak-anak cerdas, anak-anak yang sehat dan generasi bermutu. Oleh sebab itu, setiap mereka yang ingin melangsungkan pernikahan, sebaiknya seharusnya mengikuti bimbingan perkawinan calon pengantin. Karena di situ diberikan wawasan, diberikan pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang ayah, seorang ibu yang baik, kepala keluarga, ibu rumah tangga yang baik. Apa yang harus diketahui? Harus diketahui tentang kesehatan misalnya, tentang kesehatan reproduksi, bagaimana nanti merawat anak-anak, bahkan sampai mulai dari bagaimana mempersiapkan calon anak begitu kan. Jadi banyak hal yang harus dilakukan. Dan dalam Binwin Catin ini bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Agama melaksanakan bimbingan itu. Di situ diberikan materi tentang stunting, diberikan materi tentang manajemen keuangan, diberikan juga materi tentang kesehatan reproduksi, yang pastinya tentu tentang wawasan keagamaan ya, karena ini sangat terkait sekali tentang kewajiban dan amanah menjadi sebagai kepala atau ibu rumah tangga gitu. Jadi harus punya pengetahuan yang memadai yang dibutuhkan sebelum memutuskan untuk melaksanakan pernikahan itu. Oke. Ya. Jadi memang pengetahuan dasar seputar kesehatan reproduksi juga sangat harus ya, wajib. Baik, jadi tadi disebutkan ya Prof ya bahwa di KUA itu tidak hanya untuk
melaksanakan akad nikah saja, teman-teman, tapi juga disediakan beberapa guidance atau bimbingan sebelum kita melakukan akad pernikahan atau bagaimana caranya kita nanti menjadi orang tua yang baik. Jadi di KUA itu apa? Ya, jadi KUA itu sekarang bukan hanya melaksanakan tugas untuk mencatat peristiwa nikah, tapi juga menjadi konsultan keluarga sebenarnya. Jadi KUA itu di situ ada penghulu, di situ ada penyuluh. Mereka ini salah satu tugasnya adalah menjadi konsultan keluarga, memberikan wawasan pengetahuan kepada mereka yang belum menikah, yang akan menikah, yang sudah menikah, bahkan yang sudah lama menikah sekalipun, itu bisa mendapatkan informasi tentang all about keluarga gitu. Everything tentang keluarga itu bisa dicari informasinya di kantor urusan agama, karena KUA ini bekerja sama dengan BKKBN, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, untuk memberikan informasi komprehensif tentang keluarga ini. Intinya adalah kita semua, pemerintah, masyarakat, semua pihak harus bersama-sama mempersiapkan generasi Indonesia yang berkualitas. Oleh karena itu kita harus berkontribusi bersama, bersinergi, berkolaborasi semua pihak, ya. Dalam hal ini BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, masyarakat, tokoh agama, semua harus berkontribusi bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita kita bersama, mewujudkan Indonesia yang kokoh, ya, yang memiliki generasi yang bermutu dan berkualitas. Oke, betul. Ya. Jadi kalau ngomongin KUA, Prof, berarti bukan mau nikah aja ya? Oh, enggak dong, ya. Tapi kita juga bisa akses ilmu kesehatan reproduksi dan juga kewajiban sebagai orang tua di sana. Iya, betul. Jadi KUA itu bukan kantor urusan asmara, tapi kantor urusan agama. Jadi semua tentang agama, termasuk tentang keluarga, itu bisa didapatkan di kantor urusan agama. Siap. Jadi artinya para catin ini nggak ke KUA saat akad aja ya, Prof? Oh, jangan dong, sayang. Sayang sekali, karena kita sudah mempersiapkan informasi selengkap-lengkapnya. Penyuluh-penyuluh kita, penghulu-penghulu kita siap memberikan layanan bimbingan kepada mereka. Jadi kami sangat menganjurkan, strongly recommend, ya, bahkan quote-unquote mewajibkan mereka, bagi mereka yang ingin menikah harus mendapatkan pengetahuan memadai tentang apa itu keluarga, apa yang harus dilakukan sebagai keluarga, karena keluarga ini adalah pintu masuk, ya, pintu pertama, ya, untuk menyongsong Indonesia maju, ya, Indonesia yang berjaya. Kalau keluarga kita kuat, Indonesia kuat. Tapi keluarga kita rapuh, pasti negara juga akan rapuh, karena secara mikro keluarga inilah yang merupakan infrastruktur sosial Indonesia yang sangat kokoh. Ya. Ya. Nah, Prof, ini relate mungkin bagi saya ya. Saya mungkin bisa dibilang calon orang tua dan calon pengantin juga ya. Ya, Prof, siap. Ya. Oh, iya dong, harus. Jadi apa sih, Prof, yang harus saya dan calon pasangan saya nanti siapkan untuk bisa melahirkan generasi-generasi cerdas itu? Ya, pertama tadi itu. Jadi Anda mengikuti bimbingan perkawinan, ya, di kantor urusan agama yang diselenggarakan oleh KUA kita. Di situ nanti Anda akan mendapatkan materi yang sangat relevan, yang sangat dibutuhkan terkait dengan keluarga perspektif agama, ya, perspektif Islam. Bagaimana sih nikah itu menurut Islam, ya, secara Anda akan dipersiapkan secara spiritual, secara emosional, secara mental, secara psikis, secara ekonomi, kesehatan juga. Anda harus betul-betul paham betul, supaya sekali lagi saat Anda nanti melangkah dan memutuskan untuk menikah, Anda sudah sangat siap. Termasuk ada tentang manajemen keuangan keluarga, itu juga sangat penting. Bahkan juga yang sekarang ini tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluarga itu mempersiapkan generasi yang moderat, ya. Generasi yang tidak terpenetrasi oleh faham-faham keagamaan yang ekstrim misalnya. Itu juga moderasi beragama berbasis keluarga juga bisa kita dapatkan di situ. Kemudian nanti bagaimana cara ketika Anda sebelum hamil, pada saat melahirkan, pasca melahirkan, apa yang harus Anda lakukan, apa yang harus Anda kerjakan, itu didapatkan informasinya di kantor urusan agama, bekerja sama dengan BKKBN, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Karena ya tentu dalam hal ini yang paling berkompeten untuk menjelaskan tentang kesehatan, tentang reproduksi keluarga, tentang stunting, tentu adalah teman-teman dari BKKBN. Tapi
penyuluh penghulu juga kita sedang mempersiapkan mereka untuk juga bisa bersama-sama. Karena isu stunting ini kan sangat urgent ya, sangat vital di Indonesia ini. Angka stunting kita masih sangat tinggi. Kalau tidak salah sekarang angkanya masih sekitar 24% ya. Dan oleh Presiden diperintahkan kepada kita semua, terutama teman-teman BKKBN sebagai leading sektornya, untuk menurunkannya ke angka 14% di tahun 2024 kan. Ini kan challenging banget nih, ini kerjaan yang tentu tidak mudah tapi harus kita lakukan. Dan untuk bisa melakukan itu tentu harus ada kerjasama sinergis yang produktif antara semua pihak. Baik kementerian lembaga dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, community leaders, itu semua harus berpartisipasi supaya sekali lagi mempersiapkan keluarga ini. Karena di keluarga inilah yang menjadi kunci ya, apakah anak-anak kita nanti bermutu, berkualitas atau tidak. Terutama yang calon-calon pengantin ini. Saya dapat informasi bahwa angka kelahiran anak kita setiap tahun itu sampai 3,5 sampai 4 juta setiap tahun. Jadi katakanlah 4 juta anak yang lahir setiap tahun, kalau 20% saja yang stunting, itu kan artinya 800 ribuan anak-anak stunting di Indonesia. Ini angka yang tidak kecil, angka yang sangat besar, dan ini harus kita tanggulangi bersama-sama. Penyuluh-penyuluh agama kita sudah perintahkan, penghulu-penghulu kita, bahkan juga kita mengajak para penceramah, para dai, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, untuk bersama-sama memberikan literasi kepada masyarakat. Bagaimana cara hidup sehat, bagaimana memiliki lifestyle yang bermutu, berkualitas, yang sehat. Dan ini penting, terutama generasi milenial, generasi Z seperti Anda kan. Betul. Ya, anak-anak kita sekarang juga belum tentu, meskipun sangat well informed ya, digitally literate, tetapi belum tentu mereka hidup sehat. Belum tentu mereka bisa mempersiapkan diri untuk betul-betul menjadi ibu, menjadi bapak yang bisa mencetak generasi yang bermutu, berkualitas. Inilah yang menjadi pekerjaan kita bersama. Kementerian Agama fully committed bersama dengan BKKBN sebagai leading sektornya, tentu juga dengan Kementerian Kesehatan untuk bersama-sama melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Baik, oke, luar biasa. Artinya dari orang tua yang berkualitas, produktif dan juga cerdas dapat melahirkan generasi-generasi yang sehat dan cerdas juga ya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersinergi karena tadi Kementerian Agama dan juga BKKBN sudah memfasilitasi kita teman-teman untuk para calon pengantin terutama untuk bisa melaksanakan ke jenjang pernikahan dengan produktif dan juga ideal ya. Salah satunya ini Prof yang paling banyak ditanyakan adalah apakah calon pengantin yang tidak sehat tidak boleh menikah? Bukankah agama tidak mensyaratkan kesehatan sebagai rukun nikah, Prof? Gimana? Ya, jadi kalau Anda mau menikah, syarat sahnya nikah itu tidak ada kesehatan sih. Ya. Artinya kalau Anda tidak sehat, menikah sah-sah saja. Pernikahan Anda sah. Tapi jangan lupa bahwa agama, khususnya Islam itu mengajarkan kita, memerintahkan kepada kita semua untuk mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang sehat. Jadi seharusnya jangan menikah kalau Anda sedang sakit. Anda harus sehat dulu. Anda harus mempersiapkan diri dulu. Oleh karena itu, sekarang ini Kementerian Agama membuat sebuah regulasi dan instrumen untuk mereka yang ingin menikah 3 bulan sebelum menikah harus mendaftarkan diri. Supaya bisa diantisipasi. Nanti teman-teman dari Kemenkes, teman-teman dari BKKBN bisa memberikan intervensi agar mereka siap gitu. Misalnya dilihat, oh 3 bulan sebelum menikah ternyata tidak sehat. Ada hal yang harus dilakukan, ada intervensi yang harus dilakukan. Nah, teman-teman BKKBN, Kemenkes bersama Kemenak bisa melakukan langkah antisipasi. Tapi bagaimana kalau ternyata setelah sampai 3 bulan belum sehat juga, mereka harus menikah? Ya nggak apa-apa, silakan menikah. Tapi setelah itu dilakukan pendampingan. Jadi ada pembinaan, pendampingan yang dilakukan oleh Kemenkes, BKKBN dan Kementerian Agama untuk membantu anak-anak kita, calon-calon keluarga Indonesia ini agar tetap sehat. Jadi intinya adalah sehat itu wajib ya, harus sehat untuk menikah. Karena kalau Anda tidak sehat, apalagi kalau kesehatan penyakit yang dimiliki itu berpotensi melahirkan generasi yang tidak berkualitas, sebaiknya ditunda dulu. Sebaiknya melakukan ikhtiar dulu agar Anda sehat, dan disinilah perannya BKKBN, Kemenkes, dan Kementerian Agama
untuk bersama-sama mengawal calon pengantin kita agar betul-betul siap secara kesehatan, dari sisi mental, dari sisi psikologi, spiritual, mereka betul-betul siap. Insya Allah kalau semuanya sudah kita persiapkan, sudah diikhtiarkan, insya Allah kita akan melahirkan anak-anak Indonesia yang bermutu, yang berkualitas, yang cerdas, yang sehat, sehingga generasi kita ke depan insya Allah menjadi generasi yang hebat, membawa Indonesia menuju cita-citanya, yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang kuat, Indonesia yang hebat lah, kira-kira begitu. Mbak, you have to be healthy. Ya, sure, Prof. Anda harus sehat. Oke. Siap. Jadi intinya memang keluarga itu fondasi utama ya, Prof. Ya. Dan juga orang tua yang sehat bisa membangun keluarga yang produktif dan nantinya melahirkan generasi yang cerdas dan mendukung Indonesia emas. Precisely. Prof persis. bilang ya, ya Prof. Nah, tadi Prof kan mention atau menyebutkan bahwa adanya pendampingan di KUA. Itu bagaimana, Prof? Kami calon pengantin itu bisa aksesnya? Ya, jadi sekarang ini bisa datang kapan saja ke KUA. Ya, jadi KUA sudah kita instruksikan ya untuk melayani calon-calon pengantin. Kita ingin semua anak-anak Indonesia ini paham tentang urgensi, signifikansi bimbingan calon pengantin ini, karena disitulah kita bisa memberikan intervensi, memberikan kontribusi kepada anak-anak Indonesia yang ingin menikah. Kita bisa membayangkan jika mereka menikah tanpa pengetahuan yang memadai, waduh, itu berpotensi bukan hanya melahirkan anak-anak Indonesia yang tidak berkualitas atau misalnya stunting dan lain-lain, tapi juga berpotensi terjadinya perceraian. Ya, misalnya kalau kita lihat angka perceraian di Indonesia ini juga masih sangat tinggi. Ini juga salah satu tantangan kita, karena masih sangat besar sekali angka atau tingkat perceraian di Indonesia. Modusnya banyak. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan ketidakmatangan, ketidaksiapan terutama, jadi belum siap menikah, baik secara ekonomi, secara emosi, secara spiritual, psikologis, macam-macam, belum siap, kemudian menikah. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita, sehingga sekali lagi kuncinya atau intinya adalah kita harus mempersiapkan generasi kita sebelum masuk ke jenjang perkawinan atau pernikahan untuk betul-betul mempersiapkan diri. Jangan sampai mereka menikah sebelum secara mental, secara emosional, dan secara pengetahuan, ya, literasi tentang keluarga itu harus komprehensif dimiliki oleh anak-anak kita. Betul, Prof. Ya. Karena pernikahan itu bukan hanya 1-2 tahun ya, Prof ya. Iya, enggak. Tapi justru kita mengharapkan. Ya, kalau bisa sekali seumur hidup. Amin, amin. Ya, jadi keluarga itu kan untuk membentuk keluarga, pernikahan itu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah yang abadi. Ya, itu cita-cita ideal dan tujuan ideal pernikahan itu, agar anak-anak kita bisa membangun keluarga yang sehat, bahagia, mawaddah warahmah. Dan semua itu hanya bisa diwujudkan kalau anak-anak kita memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman, kesiapan mental, spiritual, emosional, pengetahuan yang memadai tentang kesehatan dan lain-lain. Insya Allah kalau semua sudah diikhtiarkan, semua sudah diusahakan, dan anak-anak kita juga memiliki awareness, ya, dan kemauan yang tinggi, insya Allah kita bisa. Dan angka stunting tadi yang diperintahkan Presiden untuk turun menjadi 14% di 2024, insya Allah kita optimis bisa capai, dengan syarat semua harus sinergis. Kita semua, pemerintah, masyarakat, dan terutama anak-anak milenial generasi Z ini yang menjadi pelaku utama ini sesungguhnya harus betul-betul bersama dengan kita semua untuk mencapai cita-cita ini. Baik, Prof. Lalu kalau kita ngomongin mengenai kesehatan, artinya di sini banyak dong hal yang harus dilakukan oleh para calon pengantin dalam berpola hidup yang sehat. Lalu seperti apa sajakah, Prof, pola hidup yang sehat dan juga ideal? Itu kalau saya memaknainya luas ya. Jadi sehat secara emosional pastinya, artinya mereka betul-betul sudah siap, punya cita-cita, punya keinginan luhur untuk betul-betul membangun keluarga yang sehat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga secara spiritual tentunya mereka
menikah dengan niat untuk mencari ridho Allah, untuk beribadah, kemudian juga untuk ya tentu membentuk generasi yang berkualitas, kemudian menjalankan amanah sebagai khalifatullah, sebagai mandataris Tuhan di atas bumi. Karena dengan pernikahan kita itu menjadi khalifah yang sah, itu yang ideal itu ketika sudah menikah. Karena dengan demikian kita bisa meneruskan generasi ya. Tanpa menikah kita tidak bisa meneruskan generasi, dan itu artinya kita tidak bisa menjadi khalifah yang baik. Itu spiritually speaking. Tetapi sehat secara fisik itu juga hal yang sangat fundamental. Karena kalau kita sakit atau kita tidak sehat, ya tentu sangat berdampak kepada semuanya. Jadi quality life. Oleh karena itu anak-anak kita juga termasuk orang tua dan anak-anak kita yang menikah harus diajarkan juga tentang cara hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, ya, baik gaya hidupnya, kemudian misalnya rajin berolahraga tentunya, makan yang sehat, kemudian bergaul secara sehat, lingkungannya juga sehat, sangat luas lah kira-kira begitu. Intinya adalah sehat itu kata kunci dalam konteks pernikahan sih menurut saya, tapi dalam pengertian luas ya. Apakah itu fisik, kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional, spiritual, finansial juga, itu idealnya seperti itu. Dan itulah yang harus kita dorong kepada anak-anak kita, supaya begini, untuk mencapai itu juga tentu tidak mudah. Mengapa dalam undang-undang perkawinan pernikahan itu hanya boleh dilakukan setelah minimal berumur 19 tahun. Tidak boleh sebelumnya. Karena supaya anak-anak kita ini matang. Karena butuh kematangan emosional, butuh kematangan mental, kematangan semuanya lah untuk bisa menjadi kepala keluarga, untuk menjadi ibu rumah tangga. Karena ketika Anda memutuskan untuk menikah, itu artinya Anda mengambil keputusan terbesar dalam hidup Anda. Mungkin ini keputusan yang paling besar yang kita ambil dalam hidup kita. Karena itu keputusan besar, butuh pertimbangan matang, butuh persiapan matang, dan ya tentu ini juga tidak mudah. Ya, tentu butuh ikhtiar, butuh kerja keras, butuh dukungan dari semua pihak. Jadi tidak boleh seenaknya saja atau dimudahkan begitu saja, karena pernikahan itu sekali lagi itu sakral, Mbak. Jadi menikah itu sakral, punya nilai sakralitas, sehingga ya harus betul-betul dijaga, harus di-nurture, harus dirawat, harus dipelihara, karena tujuannya tadi itu, kita ingin membangun keluarga bahagia, kita ingin membangun keluarga yang abadi. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa jawabannya ya. Jadi memang ternyata banyak sekali yang PR kita sebagai calon orang tua, terutama untuk meningkatkan pengetahuan dan juga terutama harus aware teman-teman dengan kesehatan kita sendiri. Ya, Prof, ini ada pertanyaan sekarang mengenai topiknya adalah ibu hamil. Jadi ada salah satu pertanyaan dari Catin ya, dan ini cukup visioner ya Prof ya, karena beliau nanti sudah berpikir bagaimana ke depannya ketika nanti dikasih rezeki hamil, apa sajakah yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk melahirkan anak-anak yang sehat. Tentu bukan dokter ya, saya tidak ingin berpretensi untuk memberikan advice yang komprehensif tentang kesehatan, karena itu tentu wilayahnya dokter. Tetapi sebagai umat Islam tentunya ya harus terus melakukan pendekatan diri kepada Allah. Beliau hamil ini kan dalam rangka untuk menjalankan tugas dan amanahnya sebagai makhluk Allah. Karena hamil itu ibadah sebenarnya. Hamil itu sedang menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Bayangkan setelah menikah kemudian hamil, itu artinya ada tugas kekhalifahan yang sedang kita lakukan. Kita ingin melanjutkan generasi. Memang Allah yang menciptakan manusia, tapi lewat kita, lewat manusia, kita meneruskan generasi. Dan oleh karena itu sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang harus betul-betul dirawat, harus dijaga betul. Orang yang hamil itu sedang menerima amanah dari Allah. Harus wajib hukumnya untuk dia jaga, menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan janinnya, melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk janinnya. Termasuk diantaranya berdoa,
membaca ayat-ayat Al-Quran, berbuat kebajikan, banyak istighfar, banyak melakukan kebaikan-kebaikan lah. Jadi mempersiapkannya dari segala sesuatu, termasuk secara spiritual juga. Mereka harus terus beribadah kepada Allah, dan insya Allah ketika itu dia lakukan dengan niat ibadah, dengan niat menjalankan amanah itu, kemudian melakukan yang terbaik, insya Allah akan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah, dimudahkan insya Allah, dan akan melahirkan anak yang soleh, anak yang bertakwa, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kepada agama, bangsa, dan negara tentunya. Jadi sekali lagi hal-hal seperti ini penting sekali untuk anak-anak kita ketahui sebelum melaksanakan pernikahan. Dan saya sarankan untuk konsultasi ke dokter. Oh iya. Ya kan? Ya harus terus konsultasi ke dokter bagaimana secara fisik, kesehatan untuk menjaga, merawat, mempersiapkan diri untuk melahirkan anak-anak yang sehat. Oke, luar biasa. Jadi memang asupan untuk ibu hamil tidak hanya dari konsumsi makanan, tetapi juga dari segi spiritual harus sangat ditingkatkan ya, agar nanti kita dapat mendidik anak-anak yang sehat dan cerdas secara spiritual, fisik, maupun emosional. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Prof dari chatin-chatin kita ya. Pertanyaan terakhir Prof, bagaimanakah pola asuh balita yang ideal dan apa sajakah yang harus saya tingkatkan pengetahuannya Prof untuk dapat menjadi orang tua yang mendidik balita itu agar menjadi yang sehat dan juga cerdas? Wow, pertanyaannya cukup sulit dan saya tidak berpretensi sekali lagi untuk merasa lebih tahu dari siapapun ya. Tapi intinya begini, sebagai orang tua, baik itu ibu ataupun bapak ya, menurut saya pertama mengasuh anak itu kan pertama harus ikhlas. Harus ikhlas, harus bersyukur, karena ini sekali lagi adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dia syukuri, sehingga dia harus melaksanakannya, menjalaninya, melakukannya dengan penuh cinta, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengabdian, sehingga insya Allah akan membentuk personality atau kepribadian anak yang soleh insya Allah. Jadi tulus, ikhlas, cinta, melakukan kebaikan-kebaikan, karena ketika Anda melakukan kebaikan itu akan mendatangkan barokah juga. Jadi saat Anda hamil, saat Anda melahirkan, saat Anda sedang mengasuh, semakin banyak melakukan kebaikan-kebaikan, saya yakin bahwa akan semakin mendatangkan hal-hal yang baik kepada diri Anda dan juga kepada anak-anak Anda. Memperbanyak beribadah, memperbanyak bersedekah, berinfak, membantu orang lain, itu kebaikan-kebaikan yang tentu menurut saya tidak bisa dianggap enteng ya, akan kembali ke kita. Tetapi selain itu tentunya sekali lagi saya menganjurkan untuk ke dokter untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih valid ya tentang bagaimana mengasuh dari sisi kesehatan. Ya tentunya kalau saya sih mengatakan sebagai orang yang bukan dokter, ya saya tentu mengatakan pertama ya memberikan nutrisi yang halal, nutrisi yang baik ya kepada dirinya dan juga kepada anaknya. Tapi yang paling penting saya kira ini kesepakatan bersama juga baik dari perspektif kesehatan dokter maupun perspektif agama, bahwa anak-anak harus mendapatkan air susu ibu ya. Kalau dalam Al-Quran itu dikatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Jadi dalam Al-Quran dikatakan bahwa ibu menyusui itu anaknya 2 tahun sempurna. Jadi air susu ibu diberikan 2 tahun komplit ya, itu Al-Quran ya. Saya kira dokter juga sama, bahwa nutrisi air susu ibu itu sangat penting. Jadi saya kira itu salah satunya, tentu dengan langkah-langkah lain yang tentu dokter bisa memberikan advice yang lebih valid daripada saya yang bukan dokter, tetapi mungkin memberikan masukan dari perspektif lain tadi itu, dari perspektif agama misalnya, bahwa ya kita menjalaninya, melaksanakannya dengan penuh pengabdian, dengan keikhlasan, dengan cinta, dan keyakinan, kesadaran bahwa itu ibadah, itu amanah dari Allah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu yang
Ya, bisa. Luar Ya. biasa, Prof. Ini jadi pendidikan juga buat saya nih, Prof. Pengetahuan baru banyak sekali saya dapat informasi dari Prof. Kamar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, sama-sama. Ya. Baik, sudah banyak sekali ilmu dari Prof. Kamar yang dibagikan kepada kita semua, tentunya kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri menjadi calon orang tua agar dapat membangun keluarga yang produktif, sehat dan juga cerdas. Baik, proses ini harus dilaksanakan dari hulu ke hilir ya, tentunya untuk dapat memperkuat sinergitas kita semua dalam menurunkan angka stunting. Tadi seperti Prof. Kamar sudah sampaikan bahwa kita berharap semuanya dapat menurunkan angka stunting prevalensinya menjadi 14% di tahun 2024. Tentunya hal ini bukan yang mudah dan oleh karena itu marilah kita mulai dari diri sendiri sebagai calon pengantin dan juga calon orang tua untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan juga harus aware mengenai kesehatan kita sendiri ya, karena keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang cerdas dan tentunya meningkatkan atau memperbesar peluang kita untuk mencapai generasi emas Indonesia tahun 2045. Baik, saya Velia Zumarni selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kamar. Terima kasih banyak Prof. atas ilmu serta saran-saran dan masukannya kepada kami semua. Semoga ilmu yang dari Prof. Kamar sampaikan tadi dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.